Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas salah satu jenis ikan konsumsi, yaitu ikan patin. Ikan patin termasuk kategori ikan konsumsi karena ikan nanti itu akan dijual kepada konsumen dan konsumen untuk dimakan. Dan ikan patin dapat dimasak dengan berbagai menu. Contohnya ini ada menu patin bumbu rujak. Materi yang Bapak sampaikan itu ada di LKS, ada pada halaman 44 sampai halaman 45 di LKS yang kamu beli. Nah, menjadi pertanyaan, ikan patin itu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri morfologinya. Nanti saya jelaskan bahwa ikan patin memang hampir mirip ikan lele. Pertama, ikan patin itu warnanya putih perak, warnanya ini. Yang kedua, ikan patin bentuk tubuhnya panjang seperti lele. Ikan patin itu memiliki dua kumis di sini ya. Pendek, ini seperti lele juga punya kumis. Selanjutnya, ikan patin tidak memiliki sisik. Ini sama dengan lele juga tidak punya sisik. Nah, sehingga kalau kita memasak daging ikan patin, kita tidak perlu membersihkan sisiknya. Ya, ikan lele, ikan patin tidak perlu membersihkan sisiknya. Tidak seperti ikan gurame, kalau kita memasak, kita perlu membersihkan sisiknya. Selanjutnya ikan patin ini punya yang namanya sirip. Ya, punya sirip. Mana siripnya? Ini. Nah, contohnya ini ada sirip punggung. Ada sirip ekor. Sirip dubur. Sirip perut. Itu sirip-sirip yang ada pada tubuh ikan patin. Ini bentuk luarnya. Lalu bagaimana ikan patin habitatnya, tempat hidupnya? Ini mungkin bagi Anda, ya maaf ya, yang ingin memelihara ikan patin. Sebelumnya kita akan membahas masa hidup ikan patin dulu. Ikan patin itu dari telur ya, maaf. Ikan patin jantan mengeluarkan sperma, ikan patin betina mengeluarkan sel telur. Nanti akan sperma membuat sel telur di luar tubuh menjadi telur. Telur nanti selama 24 jam 20 menit akan menetas menjadi larva. Lamanya 28 jam. Larva nanti kalau dipelihara akan menjadi benih. Dipelihara selama 1 bulan, nanti ukurannya 2-3 inci. Di sini dari telur, larva sampai benih, ini nanti adalah dipelihara oleh petani pembenih ikan. Setelah usianya 1 bulan dengan ukuran ikan patin 2-3 inci sama petani pembenih dijual kepada petani pembesaran ikan patin. Nanti sama dibeli sama petani pembesaran ikan patin, dipelihara ikan ini sampai usia 6 bulan. Biasanya ikan patin nanti akan beratnya 500 gram. Kalau sudah 6 bulan sama petani pembesaran ikan akan dijual kepada konsumen. Dan ini nanti kalau sudah usia 6 bulan beratnya 500 gram, maka sudah layak untuk dimakan. Seperti itu ya. Tapi ada juga petani pembesaran ikan patin, ada 1-2 ikan tidak dijual kepada konsumen, tapi dia dibesarkan lagi sampai usia 2-3 tahun, sampai beratnya 2 kg. Ini nanti ikan ini siap untuk pembenihan, dijadikan induknya. Nah, biasanya ikan-ikan patin yang perindukan ini akan dibeli oleh petani pembenihan ikan, di mana induk jantan dipijahkan sama induk betina. Nanti akan bertelur, gitu ya. Nah, ini masa hidup ikan patin.
Selanjutnya di sini bagaimana ikan patin dapat hidup dengan bagus, habitatnya, tempat hidupnya bagaimana. Ini yang perlu diperhatikan oleh nanti kalau kalian ingin memelihara ikan patin. Ya. Yang pertama, ikan patin ini hidupnya di air tawar, biasanya dia suka menetap di dasar. Kedalaman kolamnya untuk ikan patin itu 2-3 meter. Ikan patin ini suka bergelombor dan dia akan memijah kawin itu di musim kemarau. Ikan patin ini habitatnya yang baik di tanah liat dengan pH derajat asam basa 6-8. Kalau di bawah 6 itu enggak bagus. Di atas 8 itu enggak bagus. Ingat ya, derajat asam basa itu ukurannya, skalanya 0-14. 0-7 asam, 7 itu netral, garam, 7-14 itu adalah basa. Ini bisa kita mengetahui air itu asam atau basa jika kita menggunakan pH meter. Atau jika kita rasakan air itu rasanya asam kalau kita di lidah. Kalau basa kesat, tapi ini berbahaya karena air kolam biasanya mengandung racun. Ikan patin ini bisa tumbuh dengan baik jika di air suhunya 26 sampai 28 derajat Celcius. Untuk memelihara ikan patin harus dipelihara di air yang jernih. Ini bisa dipelihara di permukaan di pertanahan yang ini 0-200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya ikan patin ini bisa hidup dengan maksimal jika kandungan oksigen di air 2-5 ppm dan kandungan karbon dioksida di air tidak lebih dari 12 ppm. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas, ikan patin ini kan dijual untuk dimakan oleh konsumennya. Karena yang menarik, ikan patin ini mengandung kandungan gizi yang tinggi, terutama kandungan proteinnya. Nah, ini menjadi pertanyaan, bagaimana cara agar kandungan gizi ikan patin tidak hilang ketika kita masak? Yang pertama, jangan kamu masak dipanaskan terlalu lama. Memasak ikan patin itu yang aman agar kandungan gizinya tidak hilang. Yang pertama dipanggang, direbus atau dikukus. Itu akan meminimalisir terjadinya penghilangan gizi ikan. Ya, ikan patin perlu dipanaskan, tapi jangan terlalu panas. Dibakar jangan terlalu panas. Karena apa? Nanti akan menimbulkan munculnya senyawa-senyawa racun kalau memasak ikan patin itu terlalu panas. Nah, kandungannya apa ikan patin ini? Yang pertama, kandungan ikan patin ini mengandung omega 3 seperti ini. Ini ada gambar ikan patin karena mungkin herbal ini diambil dari ikan patin. Apa fungsinya? Untuk perkembangan sel otak dan untuk penglihatan. Yang kedua, ikan patin ini mengandung serat protein pendek sehingga mudah dicerna oleh tubuh kita. Selanjutnya, ikan patin itu mengandung asam amino, terutama taurin. Itu untuk merangsang pertumbuhan sel otak pada bayi. Hingga mungkin ibu itu kalau bisa mengkonsumsi yang banyak mengandung asam amino taurin untuk menyusui anaknya karena ada transfer gizi dari ibu ke anak. Yang selanjutnya, ikan patin ini mengandung vitamin A. Apa fungsinya ini? Mencegah kebutaan anak. Sehingga kalau buta kemungkinan si anak itu kekurangan vitamin A. Selanjutnya kandungan ikan patin itu mengandung vitamin D. Apa fungsinya? Untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Selanjutnya ikan patin mengandung vitamin B6. Apa fungsinya? Untuk mencegah anemia, kekurangan sel darah merah dan kerusakan saraf kita.
Selanjutnya ikan patin mengandung vitamin B12. Itu untuk membentuk sel darah merah, melindungi jantung dan kerusakan saraf. Ikan patin juga mengandung zat besi. Zat besi itu juga untuk produksi sel darah merah juga. Ya, dan di sini juga untuk mencegah penyakit anemia untuk vitamin B12. Dan zat besi ini juga ya, ini ada di dalam ikan patin. Itu. Selanjutnya kandungan ikan patin apa saja? Ikan patin itu mengandung yodium untuk mencegah gondok dan menghambat pertumbuhan anak. Ini contoh gondok. Mengapa ada gondok? Karena adanya pembesaran kelenjar tiroid. Mengapa kelenjar tiroid membesar? Karena kekurangan yodium. Karena kelenjar tiroid itu selalu menghasilkan hormon tiroid di sini, di daerah ini. Kalau di sini dia kekurangan yodium, dia harus bekerja keras untuk memproduksi hormon tiroid. Sehingga karena bekerja keras, maka kelenjarnya membesar. Selanjutnya ikan patin ini mengandung seng ya, untuk membentuk membantu ya kerja enzim dan hormon. Jadi hormon-hormon dalam tubuh kita, hormon pertumbuhan, hormon kelamin kita itu dibantu oleh zat namanya seng. Itu ada dalam ikan patin. Selanjutnya ikan patin itu mengandung fosfor. Fungsinya menguatkan dan menyehatkan gigi anak kita. Hingga perbanyaklah makan ikan patin. Ya. Sebagai penutup, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan agama hidup menjadi terarak, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.